Bacaan rohani diambil dari Lukas bab 9 ayat 57 dan 58. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Demikian bacaan rohani sore hari ini. Selamat sore semuanya. Kita semua sudah dibaptis ya. Siapa yang baptis waktu masih bayi? Yang lain baptisnya dewasa. Kelas 4. Jadi yang baptis bayi 2 orang. Lalu yang lain baptisnya kelas 4. 4 SMP atau SMA? Oh ya. Kita merenungkan mengenai makna baptisan. Tidak sedikit orang yang sudah dibaptis, tidak sedikit yang dibaptisnya itu waktu bayi atau kelas 4 SD, yang pada waktu itu belum mengerti apa makna baptisan. Lalu setelah besar juga tidak pernah merenungkan mengenai makna dari baptisan. Padahal itu adalah awal kita menjadi orang Katolik. Maka baik kalau kita mencoba meluangkan waktu sebelum tidur misalnya ya, merenungkan mengenai makna baptisan yang kita terima. Dibaptis itu awal menjadi orang Katolik. Kalau bertolak dari Injil tadi yang hanya 2 ayat, dibaptis itu berarti bersedia mengikuti Yesus. Maka bagus kalau kita merenungkan sejauh mana kita tuh sungguh-sungguh bersedia mengikuti Yesus. Tentu mengikuti dengan jiwa dan raga, juga dengan pikiran dan hati. Jadi tidak hanya sebatas hafal doa Bapa Kami, rajin misa, rajin legio, tapi bagaimana kita mengikuti Yesus sungguh-sungguh, pikirannya mengikuti Yesus, hatinya mengikuti Yesus. Maka memang kita harus mengenali dengan baik apa sih sebenarnya isi pikirannya Yesus. Apa sih sebenarnya isi hati Yesus? Kalau kita membuka kitab suci, bahkan para murid, orang-orang yang mengikuti Yesus, yang bersama Yesus, itu juga ada pengalaman gagal mengenali pikirannya Yesus. Beberapa hari yang lalu ada bacaan soal itu. Yakobus dan Yohanes itu sempat tidak mengenali pikirnya Yesus. Dia usul kepada Yesus, maksudnya baik, tetapi ternyata tidak sejalan. Jadi dibaptis itu berarti bersedia mengikuti Yesus. Maka kita berusaha betul untuk mengenali. Nah, sarana yang paling mudah untuk mengenali Yesus itu adalah kitab suci. Maka syukur kalau kita punya ketekunan membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Saya tidak akan bertanya satu persatu, tapi ini kan menyangkut soal kesiapan hati. Ini kan menyangkut soal kesediaan hati. Kalau kita memang sungguh-sungguh bersedia mengikuti Yesus, yang paling mudah sekarang ini adalah tidak ada cara lain selain kita harus punya ketekunan membaca, merenungkan sabda Tuhan. Apalagi kalau mendengarkan yang tadi katakan Yesus, ternyata mengikuti Yesus itu gak seindah yang dibayangkan. Ada orang yang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Hebat kan? Kata-katanya hebat.
Tapi barangkali dia belum mengenal. Lalu Yesus menjawab, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita renungkan fungsi sarang untuk burung, kita renungkan fungsi liang untuk serigala. Itu adalah tempat yang aman, tempat untuk berlindung. Dan Yesus yang diikuti itu enggak seperti itu. Yesus itu kan juga banyak ditolak. Maka pertanyaan bagi kita adalah, inilah yang akan dialami oleh siapapun yang mau mengikuti Yesus. Nah, kita sudah dibaptis, maka kita enggak mengatakan saya mundur, enggak. Bagi kita yang terpenting adalah bagaimana kita memelihara sikap hati kita, supaya kita juga sungguh-sungguh punya kesabaran, kita berbesar hati. Kalau gara-gara mengikuti Yesus, lalu kita menjumpai hal yang tidak enak. Yang baik itu enggak selalu didukung, malah kadang-kadang yang jahat didukung, yang baik tidak didukung. Kan tidak sedikit kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama. Ada kekompakan tapi dalam hal yang jahat. Nah, jadi kita harus rajin membaca kitab suci. Itu manfaatnya sangat besar untuk betul-betul mengikuti Yesus, untuk betul-betul mengenali pikiran hati Yesus dan apa yang diperjuangkan oleh Yesus. Lalu yang kedua juga itu membantu kita supaya kita bisa memelihara, mendidik mental kita, supaya mental kita itu juga mendukung semangat kita mengikuti Yesus. Dan kita bersyukur kita bergabung dalam Legio Maria. Judulnya kan Legio Maria. Itu tentara toh. Legio itu kan tentara. Nah, mudah-mudahan ketentaraan kita yang siap sedia, siap gerak. Nah, itulah Legio. Itulah tentara. Nah, mudah-mudahan dengan bergabung di Legio Maria ini kita juga mendapatkan dukungan untuk siap gerak dalam hal mengikuti apa yang dipikirkan Yesus, apa yang ada dalam hati Yesus.